Kenapa masa kecil terasa lebih lama? Selamat datang di kelas Insight. Pernah nggak kamu merasa waktu kecil itu panjang banget? Satu hari terasa seperti satu minggu, satu tahun terasa seperti selamanya. Tapi sekarang, tiba-tiba sudah tahun baru lagi. Tiba-tiba umur nambah lagi. Tiba-tiba waktu kayak lari. Kenapa bisa begitu? Apakah waktu benar-benar berubah? Atau justru cara otak kita yang berubah? Ini bukan perasaanmu saja. Ini nyata, dan ada penjelasan ilmiahnya. Bayangin, kamu lagi kecil, bangun pagi, main nonton kartun lari-larian, main lagi, dimarahin, main lagi, hari hidup penuh, setiap jam terasa padat. Setiap momen terasa hidup. Sekarang, bangun, scroll HP, kerja, scroll lagi, capek, tidur, dan tiba-tiba hari itu selesai. Cepat banget. Kenapa? Jawabannya ada di otak kamu. Otak kita itu bukan menghitung waktu. Otak kita menghitung pengalaman. Semakin banyak hal baru, semakin panjang waktu terasa. Semakin monoton hidup kita, semakin pendek waktu terasa. Waktu kecil, hampir semua hal itu baru. Pertama kali naik sepeda, pertama kali jatuh, pertama kali ke sekolah, pertama kali punya teman. Setiap hari penuh kejutan. Otak kamu bekerja keras, merekam semuanya. Dan karena itu, waktu terasa lambat. Sekarang, kamu bangun di tempat yang sama. Lewat jalan yang sama, kerja yang sama, rutinitas yang sama. Otak kamu nggak perlu mikir banyak, semua sudah autopilot. Dan ketika otak berhenti aktif, waktu terasa melompat. Ini disebut dengan persepsi waktu, bukan waktu yang berubah, tapi cara kita merasakannya. Ada satu teori menarik, semakin tua, kamu semakin kecil nilai 1 tahun. Waktu kamu umur 5 tahun, 1 tahun itu 20% dari hidup kamu. Besar banget, tapi waktu kamu umur 25 1 tahun, cuma 4%, kecil banget. Makanya, terasa cepat, tapi itu belum semuanya. Ada faktor lain, namanya kebosanan yang diam-diam. Saat kamu kecil, kamu hidup di dunia penuh rasa ingin tahu. Semua ingin kamu coba. Semua ingin kamu lihat. Semua terasa penting. Sekarang, kamu sering merasa, biasa aja. Dan saat hidup, terasa biasa, waktu ikut jadi biasa. Dan saat waktu jadi biasa, dia terasa cepat hilang. Coba ingat, liburan terbaik kamu. Mungkin cuma 3 hari, tapi terasa panjang. Kenapa? Karena banyak hal baru, banyak cerita, banyak emosi. Sekarang bandingkan 3 hari kerja biasa, hampir nggak ada yang kamu ingat. Kenapa? Karena otak kamu tidak menyimpannya. Jadi sebenarnya waktu cepat itu ilusi. Ilusi dari hidup yang berulang. Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti kita akan terus merasa waktu makin cepat? Jawabannya tidak harus. Kamu bisa memperlambat waktu, bukan dengan sihir, tapi dengan cara hidup. Coba hal baru, pergi ke tempat baru, belajar sesuatu yang belum pernah kamu pelajari, ngobrol dengan orang baru, ubah rutinitas kecil, karena setiap pengalaman baru memaksa otak kamu untuk hidup lagi. Dan ketika otak hidup, waktu ikut melambat. Ada satu hal lagi yang sering kita lupakan. Kesadaran, waktu kecil kita benar-benar hadir. Main ya main, ketawa ya ketawa. Sekarang, kita makan sambil mikir kerjaan, kita ngobrol sambil lihat HP. Kita hidup tapi nggak benar-benar hadir. Coba hari ini makan tanpa HP, jalan tanpa distraksi, dengar suara sekitar. Sadar, kamu akan kaget waktu terasa lebih panjang. Jadi masalahnya bukan di waktu, masalahnya di cara kita menjalani waktu. Dan ada satu fakta yang mungkin sedikit menyakitkan. Semakin dewasa kita, sering kehilangan rasa kagum. Padahal, rasa kagum itu yang membuat hidup terasa panjang. Lihat anak kecil. Hal sederhana saja bisa bikin mereka bahagia. Lihat hujan senang, lihat pelangi takjub, lihat semut penasaran. Kita sering merasa sudah pernah, padahal setiap hari itu unik. Tapi kita tidak lagi melihatnya. Kalau kamu ingin waktu terasa lebih lama, jangan cari cara menghentikan waktu, tapi cari cara untuk benar-benar hidup. Dalam Islam, waktu itu bukan sekadar berjalan. Waktu itu amanah.
Setiap detik akan ditanya, digunakan untuk apa? Allah bahkan bersumpah dengan waktu. Demi masa, itu bukan hal kecil. Artinya waktu itu sangat berharga. Masalahnya, bukan waktu kita cepat. Masalahnya, kita sering menyia-nyiakannya. Kita menunda, kita lalai, kita lupa tujuan. Padahal, kalau waktu diisi dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan hal yang bermakna, waktu tidak terasa sia-sia. Dalam Islam yang penting bukan panjangnya waktu, tapi keberkahannya. Barakah, sedikit waktu tapi banyak manfaat. Jadi mungkin yang kita cari bukan waktu yang lama, tapi waktu yang berkah. Satu hari, kamu gunakan untuk kebaikan, untuk belajar, untuk membantu orang. Hari itu akan terasa berbeda. Lebih hidup, lebih berarti. Kapan terakhir kali kamu merasa hari itu benar-benar panjang dan penuh? Kalau kamu gak ingat, mungkin ini saatnya kamu mulai mengubah cara hidupmu. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita gak cuma bahas hal menarik. Hidup kita bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi seberapa sadar kita menjalaninya. Sampai jumpa di insight berikutnya.